Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan jabatan penata layanan operasional atau jabatan untuk honorer teknis pada pengangkatan menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Rekan-rekan perlu diketahui bahwa penata layanan operasional ini merupakan jabatan baru atau fungsional pelaksana sesuai dengan keputusan Menpan RB yang baru, di mana para tenaga honorer teknis itu dapat melamar di formasi penata layanan operasional. Untuk penata layanan operasional sendiri atau layanan operasional sendiri ini terbagi dalam beberapa grade ya. Untuk penata, jabatan penata ini merupakan jabatan yang bisa dilamar oleh honorer dengan kualifikasi pendidikan sarjana atau S1. Sedangkan ada juga yang namanya operator layanan operasional. Jadi operator layanan operasional ini merupakan jabatan layanan operasional yang bisa dilamar oleh para tenaga honorer yang memiliki ijazah SMA. Nah, sebelum kita membahas hal ini, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal dan kisi-kisi soal pengangkatan honorer menjadi P3K di seleksi P3K ini, silakan menghubungi admin. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Jadi rekan-rekan, untuk semua formasi, apakah itu formasi teknis, kesehatan maupun guru, silakan konfirmasi ke admin, sebutkan jabatan atau formasi yang rekan-rekan pilih. Nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknis sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom komentar atau kolom deskripsi video ini. Rekan-rekan sekalian, untuk jabatan penata layanan operasional sendiri itu memiliki posisi atau peran penting di dalam mengelola atau mengawasi berbagai aspek operasional di sebuah organisasi atau perusahaan. Individu dalam ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan operasional berjalan efisien dan efektif. Nah, di sini rekan-rekan ada juga disebutkan terkait dengan job desk jabatan penata layanan operasional, itu melibatkan serangkaian tanggung jawab kunci yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi pemerintah. Jadi rekan-rekan, kalau ingin mempelajari terkait dengan materi-materi untuk jabatan layanan operasional, apakah itu penata, operator atau pengelola, ini ada 5 poin ya, ada 6 poin. 6 poin yang rekan-rekan bisa pelajari atau materi yang rekan-rekan bisa pelajari terkait dengan jabatan penata layanan operasional ini. Poin yang pertama itu berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian. Jadi rekan-rekan bisa mencari materi perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian yang kedua, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan sumber daya, penanganan masalah dan keluhan, pelaporan, koordinasi antar departemen, serta rekan-rekan juga bisa mempersiapkan terkait dengan regulasi yang terkait dengan jabatan layanan operasional ini. Adapun beberapa regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Operasional, Perencanaan Layanan Operasional, Pengelolaan Sumber Daya, Pemantauan Pengendalian Kinerja Operasional, Pengelolaan Risiko Operasional. Nah, rekan-rekan, di bank soal yang kami siapkan insya Allah akan terdiri dari materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank-bank soal atau kisi-kisi soal, bisa menghubungi admin. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Nah, rekan-rekan, selanjutnya mari kita mencoba untuk membahas soal-soal terkait dengan jabatan penata layanan operasional ini. Nah, soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? A. Pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. B. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. C. Pelayanan yang dilakukan oleh organisasi non-profit.
D. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. E. Pelayanan yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Silakan rekan-rekan, kira-kira jawabannya apa? Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Tuliskan jawaban rekan-rekan di kolom komentar video ini. Saya berikan waktu 3 detik ya. Baik rekan-rekan, untuk menjawab pertanyaan ini, yang dimaksud dengan pelayanan publik, pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta tentu bukan, ya. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Nah, ini bisa saja ya. Ini mungkin pelayanan publik itu termasuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Ya, kita lihat jawabannya memang B rekan-rekan. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Pembahasannya, pelayanan publik itu merupakan segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, rekan-rekan. Apa karakteristik utama dari pelayanan publik? A. Bersifat eksklusif. B. Bersifat terbuka untuk semua orang. Ya, rekan-rekan bisa jawab ya. Tuliskan di kolom komentar apa karakteristik utama dari pelayanan publik. A. Bersifat eksklusif. B. Bersifat terbuka untuk semua orang. C. Hanya untuk anggota tertentu. D. Hanya tersedia pada waktu tertentu. E. Bersifat sementara. Kira-kira mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Eksklusif, terbuka untuk semua orang, anggota tertentu, tersedia pada waktu tertentu, atau bersifat sementara. Jadi kemungkinan di sini jawabannya adalah B, bersifat terbuka untuk semua orang. Jadi ini merupakan karakteristik utama dari pelayanan publik. Nah, untuk pastinya kita lihat kunci jawabannya dan pembahasannya. Jadi jawabannya memang B, yakni bersifat terbuka untuk semua orang. Pembahasannya, pelayanan publik itu memang bersifat terbuka untuk semua orang tanpa terkecuali dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan prinsip pelayanan prima? Silakan dijawab rekan-rekan, langsung dijawab. Jika rekan-rekan mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, langsung ditulis di kolom komentar. Apa yang dimaksud dengan prinsip pelayanan prima? A. Pelayanan yang diberikan dengan biaya tinggi. B. Pelayanan yang cepat dan tepat. C. Pelayanan yang hanya untuk pelanggan tetap. Pelayanan yang bersifat sementara. Atau pelayanan yang eksklusif. Nah, mana kira-kira pelayanan yang diberikan dengan biaya tinggi? Tentu ini bukan. Cepat dan tepat, ini bisa saja ya. Hanya untuk pelanggan tetap tentu bukan. Bersifat sementara bukan. Eksklusif bukan. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 13 ini adalah pelayanan yang cepat dan tepat. Kita lihat di kunci jawaban dan pembahasannya. Kunci jawabannya memang menyatakan bahwa prinsip pelayanan prima itu adalah pelayanan yang cepat dan tepat. Pembahasannya, prinsip pelayanan prima mencakup pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan memuaskan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Oke, kita lanjut di soal nomor 14. Apa hak utama pelanggan di dalam pelayanan publik? Hak utama pelanggan dalam pelayanan publik. A. Mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Nah, ini bisa saja, tetapi kita perlu bandingkan dengan jawaban yang lain. Bisa saja di jawaban yang lain ada yang lebih tepat. Nah, kita bandingkan dengan jawaban B, mendapatkan diskon khusus. Tentu jawaban B ini tidak bisa, atau lebih tepatnya jawaban A ya. Kita pakai sistem eliminasi ya. Jawaban B ini kita eliminasi. B, mendapatkan informasi rahasia. Hak utama pelanggan dalam pelayanan publik mendapatkan informasi rahasia, tentu lebih tepat A ya. Jika kita bandingkan A dengan B, lebih tepat A. Mendapatkan layanan eksklusif. Eksklusif mungkin bisa saja seperti itu, tetapi ada perbandingan jawaban A dengan jawaban D. Kalau kita membandingkan, mungkin lebih tepat jawaban A, sehingga jawaban D ini kita eliminasi. Mendapatkan akses prioritas, bisa saja ini dilakukan. Akses prioritas merupakan salah satu
Tentu akses prioritas ini bagi kategori-kategori tertentu ya. Artinya ada standar operasionalnya, kira-kira mana publik yang berhak untuk mendapatkan pelayanan prima atau akses prioritas. Tetapi jika kita bandingkan jawaban E dengan jawaban A, ya, tentu yang lebih tepat adalah jawaban A. Sehingga dengan demikian untuk soal nomor 14 ini jawabannya adalah A. Ya, kita lihat di kunci jawaban memang seperti itu. Kunci jawabannya hak utama pelanggan di dalam pelayanan publik yakni mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Pembahasannya yakni hak utama pelanggan dalam pelayanan publik adalah mendapatkan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke rekan-rekan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teknik komunikasi apa yang efektif di dalam pelayanan publik? Ya, teknik komunikasi apa yang efektif dalam pelayanan publik? Teknik komunikasi. Ya, kita jawab pakai sistem eliminasi. Komunikasi satu arah. Artinya komunikasi satu arah ini itu misalnya dari pemerintah saja ke masyarakat, tentu kita bandingkan dengan jawaban B, komunikasi dua arah. Mana yang lebih tepat tekniknya, satu arah atau dua arah? Tentu yang lebih tepat adalah dua arah, sehingga jawaban A ini kita eliminasi. Komunikasi nonverbal ini bisa kita eliminasi, komunikasi tertulis saja eliminasi, komunikasi visual saja eliminasi, sehingga jawabannya adalah B, komunikasi dua arah. Kita lihat di kunci jawaban memang jawabannya B, jadi teknik komunikasi dua arah ini sangat efektif di dalam pelayanan publik karena memungkinkan adanya interaksi dan feedback antara pemberi layanan dan pelanggan. Nah, rekan-rekan, soal berikutnya adalah langsung dijawab ya, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa langsung menjawab di kolom komentar. Apa etika komunikasi yang penting di dalam pelayanan publik? Mengabaikan keluhan pelanggan, apakah ini termasuk etika? Bersikap ramah dan sopan. Ya, kita bandingkan A atau B, tentu A ini bisa kita eliminasi. Menghindari kontak mata, justru seharusnya kita bisa kontak mata dengan masyarakat, sehingga C kita eliminasi. D, menggunakan bahasa yang sulit dipahami, kita eliminasi. E, mengabaikan feedback, tentu jawabannya adalah B ya untuk soal nomor 16 ini. Nah, demikian rekan-rekan contoh soal dari penata layanan operasional. Rekan-rekan bisa mendapatkan soal-soal seperti ini melalui bank soal yang insya Allah kami siapkan untuk seluruh jabatan. Rekan-rekan bisa menghubungi admin. Silakan menghubungi admin, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Konfirmasi jabatan apa atau formasi jabatan apa yang dilamar, nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknis berdasarkan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K pada tahun ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.